Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari hadis tentang menuntut ilmu. Ada 4 hal yang harus kalian kuasai tentang bab ini. Yang pertama, melafalkan hadis menuntut ilmu dan terjemahnya. Yang kedua, menghafal hadis menuntut ilmu dan terjemahnya. Yang ketiga, memahami pentingnya menuntut ilmu. Dan yang keempat, menyebutkan cara menuntut ilmu. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita lafalkan dan hafalkan hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. HR Ibnu Majah. Kita harus bersyukur karena kita telah dikaruniai Allah akal fikiran. Sudah seharusnya kewajiban kita sebagai seorang muslim menggunakan akal tersebut untuk berpikir. Layaknya tubuh kita yang butuh diisi makanan dan minuman, maka akal kita pun juga butuh diisi dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh dengan berbagai cara. Misalnya, membaca buku, belajar di sekolah, belajar di rumah, ataupun belajar di luar ruangan, misalkan di tempat wisata, museum, dan sebagainya. Anak-anakku yang sholih-sholihah, supaya ilmu pengetahuan bermanfaat bagi kita, maka ilmu yang kita pelajari hendaknya harus diamalkan untuk diri sendiri atau kita sampaikan kepada orang lain. Contoh mengamalkan untuk diri sendiri ya. Kita mempelajari tentang tata cara sholat. Nah, yang harus kita lakukan yaitu mengamalkan apa yang kita pelajari tadi dengan mengerjakan dan menjaga sholat 5 waktu. Contoh yang lainnya yaitu kita belajar membaca Al-Quran nih. Maka kita tidak boleh lupa Al-Quran itu. Harus diulang-ulang dan dibaca setiap hari. Sedangkan menyampaikan ilmu, contohnya seperti apa? Ya, perhatikan contoh yang ini. Kalian sudah belajar tentang berhitung, misalkan 1 ditambah 3 sama dengan 4, atau 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian ilmu ini kalian ajarkan ke adik kalian atau teman kalian, maka itu namanya menyampaikan ilmu. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, kalian harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Supaya menjadi anak yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas seperti Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis tadi, thalabul ilmi fardhatun. Fardhatun artinya wajib. Maka kita sebagai generasi muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, seandainya nih kita kesulitan untuk mengingat apa yang kita pelajari ataupun kita kesulitan melakukan apa yang harusnya kita pahami, maka ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk berhenti belajar. Seperti tadi yang Ustazah sampaikan, kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Mengapa kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu meski itu sangat sulit ya? Karena
Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu ampunan, rahmat atau kasih sayang, dan surga bagi yang menuntut ilmu. Jadi, itu tadi balasan bagi orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Nah, eman sekali kalau kita berhenti menuntut ilmu hanya gara-gara kesulitan yang sedikit saja, sehingga tidak bisa mendapatkan ampunan, rahmat, ataupun surga. Kapan waktunya menuntut ilmu? Waktunya menuntut ilmu itu kapan saja dan di mana saja, asal kita semua harus punya kemauan dan kesungguhan. Bahkan kita sejak bayi itu sudah mulai belajar loh ya. Kan bayi kita tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, kita belajar ngomong, nirukan apa yang orang tua kita lakukan. Nah, itu sudah bagian dari menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu tidak dipengaruhi oleh usia juga. Kita menuntut ilmu dari buayan sampai ajal menjemput kita atau kematian menjemput kita. Tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, menghafalkan hadis menuntut ilmu beserta artinya, dan yang kedua, mengerjakan latihan soal halaman 14 dan 15. Terima kasih anak-anakku. Pesan Ustazah, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu apapun alasannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.